Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintali Arsyanti dengan PM10100120106 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di mana di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya, yaitu gambaran gejala pasien COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis dan non-tuberkulosis di RSUD Alisan Bandung 2020 sampai 2022. Untuk pendahuluan, di mana kasus COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu pertama dilaporkan di Cina dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, di mana Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 per 22 Desember yaitu 43.538 kasus, dan jumlah kasus kematian yaitu 1.423 kasus, yaitu di Kota Bandung. Selanjutnya, untuk COVID-19 sendiri, yaitu awalnya spike berikatan dengan reseptor AC2 yang selain berada di epitel alveolar juga berada di tempat tubuh lainnya, di mana paparan SARS-CoV itu akan menstimulasi dari respon imun seperti sel T CD8+ yang bersifat sitotoksik dan menghasilkan sitokin proinflamasi serta kemokin, yaitu badai sitokin. Lalu pasien dengan penyakit komorbid berada dalam penurunan respon imun, maka terjadi peningkatan replikasi virus dan kerusakan jaringan. Selanjutnya, untuk komorbiditasnya yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian, yaitu berdasarkan penelitian dari Zhang, yaitu ada gagal pernafasan, lalu ada sepsis, multiorgan, yaitu 28%, lalu gagal jantung 14,6%, dan gagal ginjal, yaitu 3,7%. Untuk rumusan masalah yang diambil, yaitu bagaimana gejala COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis, dan bagaimana gejala COVID-19 dengan komorbiditas non-tuberkulosis. Untuk tujuan umumnya sendiri, yaitu untuk mengetahui dari perbedaan gejala pasien COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis dan non-tuberkulosis di RSUD Alisan Bandung. Dan untuk tujuan khususnya, yaitu melihat gambaran dari pasien COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis dan non-tuberkulosis, serta mendeskripsikan karakteristik pasien COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis dan non-tuberkulosis. Selanjutnya, untuk manfaat akademiknya, itu menjadi data dasar atau sumber referensi bagi akademik atau studi selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, yaitu mengetahui data komorbiditas pada pasien COVID-19 di RSUD Alisan Bandung. Selanjutnya, ini dari kerangka pemikirannya. Yang pertama yaitu pasien terdeteksi COVID-19, yaitu melalui dari RT-PCR dan swab. Lalu dari RT-PCR dan swab, itu akan virusnya itu akan menempel pada reseptor angiotensin converting enzim 2 pada sel tubuh. Selanjutnya menimbulkan dari gejala-gejala COVID seperti batuk, demam, anosmia, sesak nafas, pilek, sakit, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya, dari gejala-gejala ini akan dibagi menjadi tingkat keparahan gejalanya, yaitu ringan, sedang, berat, dan pasien COVID-19 yang memiliki komorbid yaitu dibagi menjadi tuberkulosis, dan untuk non-tuberkulosis saya ambil yaitu hipertensi, diabetes mellitus, jantung, paru-paru, dan ginjal. Untuk metode penelitiannya, untuk subjeknya yaitu bahan penelitiannya itu data sekunder yang diambil dari rekam medis pasien dengan diagnosis terkonfirmasi COVID-19 di RS Alisan Bandung. Dan subjek penelitiannya pasien dengan diagnosis terkonfirmasi COVID-19 pada periode 2020 sampai 2022 di RS Alisan Bandung. Untuk populasi penelitiannya, yaitu populasi target pasien terkonfirmasi COVID-19 di Rumah Sakit Alisan Bandung, Jawa Barat, 2020 sampai 2022. Untuk teknik pengambilan sampel, yaitu digunakan data rekam medik, dan saya mengambilnya menggunakan total sampling, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan pada pasien terkonfirmasi COVID-19 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari data. Untuk rancangan penelitiannya diambil yaitu desain observasional analitik dengan pendekatan G-square, karena di sini adanya untuk mengetahui dari perbedaan dari karakteristik gejala pasien COVID-19 dengan komunitas tuberkulosis dan non-tuberkulosis. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama yaitu dari tabel 1, yaitu dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Di sini yaitu laki-laki lebih banyak di tuberkulosis yaitu sebanyak 57,6%, sedangkan di non-tuberkulosis yaitu 49,3%. Yaitu untuk jumlah dari pasien yang diambil yaitu ada 722, di tuberkulosis yaitu 361, dan non-tuberkulosis yaitu 361. Selanjutnya, untuk distribusi dari frekuensi gejala COVID-19, yaitu dibagi menjadi 3 gejala, 4 gejala, dan lebih dari 4 gejala. Di mana untuk tuberkulosis sendiri, yaitu banyaknya pada 3 gejala, yaitu 56,8%. Selanjutnya, untuk non-TB, yaitu banyaknya di 4 gejala, yaitu 55,4%.
Selanjutnya, distribusi frekuensi gejala ringan, yaitu, tuberkulosis sendiri, yaitu banyak pada pasien, gejala batuk, yaitu 55,4%, dan untuk non-TB yaitu banyak pada gejala demam, yaitu 59,6%. Selanjutnya juga, urutan kedua yaitu ada sesak nafas, yaitu, lima pada tuberkulosis yaitu 55,9%. Selanjutnya untuk gejala sedang, tuberkulosis yaitu banyak di sesak nafas, yaitu 0,42%, dan untuk, non-TB yaitu banyak di demam, yaitu 0,19%. Selanjutnya untuk, gejala berat, yaitu, di sini ada, gejala demam dan batuk, yaitu sama 0,30% di pasien tuberkulosis, dan non-TB, ada di demam dan sesak nafas, yaitu 0,03%. Selanjutnya didapatkan bahwa perbedaan gejala pasien COVID-19, di mana itu, untuk gejala ringan, 53,03%, dan, untuk non-TB dan untuk TB yaitu, paling banyak di gejala sedang yaitu 76,32%. Di mana untuk totalnya, untuk gejala ringan yaitu 660, untuk gejala sedang 38, dan gejala berat 24, yaitu didapatkan 722 orang untuk, sampel. Nah, di mana berdasarkan hasil p-value yaitu diperoleh nilai, sebesar 0,00, berarti terdapat perbedaan antara gejala pasien COVID-19, komorbiditas tuberkulosis, dan non-tuberkulosis. Untuk kesimpulannya, gejala pasien COVID-19 dengan komorbiditas tuberkulosis paling banyak pada gejala sesak nafas yaitu 55,9%, yaitu, berdasarkan alasan tadi, di mana, karena banyak dari, manifestasi klinisnya, dan untuk gejala pasien COVID-19 dengan komorbiditas non-tuberkulosis, yaitu banyak di, gejala demam 59,6% dan sesak nafas 53,5%. Terdapat gejala, pasien COVID-19, yaitu, dengan komorbiditas tuberkulosis dan non-tuberkulosis di RSUD Al-Ihsan Bandung, yaitu tahun 2020 sampai 2022, yaitu untuk p-value-nya yaitu kurang dari 0,05. Mungkin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.